I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dahlan Zaki, absen 35. Saya Cecilia Dumargani Saraswati, absen 8. Saya Salsabilia Maya Widianing Tias, absen 30. Saya Ahmad Fauzan, nomor absen 1. Saya Nazaruddin Atmaji, nomor absen 22. Saya Septagung Prasetyo, presensi 32. Saya akan menjelaskan tentang fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. Fotoperiodisme dibagi menjadi 4. 1. Tumbuhan berhari panjang, long day plants. 2. Tumbuhan berhari pendek, short day plants. 3. Tumbuhan berhari sedang, intermediate day plants. 4. Tumbuhan berhari netral, day neutral plants. Tumbuhan berhari panjang, long day plants. Tumbuhan berhari panjang berbunga jika malam lebih pendek daripada siang. Maksudnya siang lebih dari 12 jam. Contohnya kacang kapri, lobak, gandum, dan selada. Berikut adalah gambar dari lobak, kacang kapri, gandum, dan selada. Kurang kaprek. 2. Tumbuhan berhari pendek, short day plants. Tumbuhan berhari pendek berbunga jika malam lebih panjang daripada siang. Maksudnya siangnya kurang dari 12 jam. Biasanya terjadi pada musim panas, gugur, atau musim dingin. Contohnya bunga serunai, kopi, stroberi, dan tembakau. Biasanya. Berikut adalah gambar dari contoh berhari pendek, tumbuhan berhari pendek. 3. Tumbuhan berhari sedang, intermediate day plants. Tumbuhan berhari sedang adalah tanaman yang pembunganya tidak menentu, karena bunga akan muncul ketika sudah waktunya. Maksudnya berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Contohnya kacang dan tebu. Berikut adalah contoh gambar kacang dan tebu. Tumbuhan berhari netral. Tumbuhan berhari netral adalah tanaman yang pembunganya tidak dipengaruhi oleh fotoperiodisme, melainkan lebih oleh faktor usia. Umumnya bunga muncul ketika tanaman mencapai ukuran tertentu. Contohnya mawar, bunga matahari, dan mentimun. Berikut adalah contoh dari tumbuhan berhari netral. Embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau vestilasi. Tahapan embriogenesis secara umum melalui beberapa fase, antara lain yang pertama zigot, 2 marula, yang ketiga balastula, 3 gastula, dan terakhir janin. Zigot atau sel tunggal. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya 2 sel kelamin yang telah matang. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Tahap ini zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel cleavage, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Proses pemupukan. Zigot membelah melalui proses yang dikenal sebagai mitosis, di mana setiap sel berlipat ganda dengan membagi menjadi 2 sel. Tahap 2 minggu ini dikenal sebagai periode perkembangan germinal dan mencakup waktu pembuahan hingga implantasi embrio di dalam rahim. Contoh zigot. Zigot membelah melalui proses yang dikenal sebagai mitosis, di mana setiap sel berlipat ganda dengan membagi menjadi 2 sel. Tahap 2 minggu ini dikenal sebagai periode perkembangan germinal dan mencakup waktu pembuahan hingga implantasi embrio di dalam rahim. Pada tumbuhan, zigot dapat berupa poliploid jika terjadi pembuahan di antara gamet yang tidak teredukasi secara meiosis,
Zigot yang diproduksi setelah pembuahan harus menjalani berbagai divisi dan diferensiasi seluler untuk menjadi embrio dewasa. Pada tumbuhan darat, zigot terbentuk di dalam ruang yang disebut archaegonium. Pada tumbuhan tanpa biji, archaegonium biasanya berbentuk labu dengan leher berlubang panjang tempat sel sperma masuk. Saat zigot membelah dan zigot tumbuh di dalam archaegonium. Pada tumbuhan hijau, zigot dapat menunjukkan poliploidi jika pembuahan terjadi di antara gamet yang tidak berkurang secara meiosis. Itu terbentuk di sebuah ruang yang disebut archaegonium. Pada tumbuhan yang tidak menghasilkan biji Pteridophyta, archaegonium biasanya berbentuk seperti balon kaca dengan tabung berlubang panjang. Tempat gamet jantan masuk, zigot kemudian melakukan belahannya dan tumbuh di dalam archaegonium. Zigot akan memunculkan sporofit, tahap yang menghasilkan spora berkecambahan. Spora ini memunculkan gametofit yang mampu menghasilkan gamet haploid. Pada spermatofita, zigot pertama kali menjadi embrio yang ditemukan di dalam biji. Sedangkan pada pteridofit, zigot berkembang langsung di tanaman dewasa. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbaid dan dinamakan morula. Blastula. Zigot diselubungi oleh zona pelusida yang tidak dapat membesar ruangan untuk membelah menjadi semakin sempit. Hal ini membuat blastomer menggerombol hanya di satu sisi dan menyisakan rongga di sisi lainnya. Rongga ini berisi cairan yang disebut sebagai blastosol. Saat sudah membentuk blastosol, maka embrio tidak lagi disebut morula, melainkan disebut sebagai blastula. Jadi, blastula dapat didefinisikan sebagai kumpulan sel yang terbentuk seperti bola dengan struktur rongga pada bagian tengah yang berisi cairan. Proses pembentukan blastula disebut dengan blastulasi, yang terjadi setelah proses morulasi, yaitu sekitar hari keempat atau kelima setelah fertilisasi. Blastula tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama, bagian terluar, yaitu trofoblast, yang nantinya akan berkembang membentuk struktur untuk implantasi embrio di dinding uterus. Yang kedua, ada kumpulan sel yang disebut inner cell mass atau embryoblast. Terus ada rongga yang disebut sebagai blastosol. Lalu bagian blastula yang ada inner cell mass disebut sebagai kutub vegetal. Bagian yang ada blastosolnya disebut sebagai kutub animal. Dan ada juga inner cell mass. Inner cell mass itu adalah bagian yang nantinya akan berkembang membentuk struktur penyusun tubuh janin. Sifat sel inner cell mass yaitu pluripoten, yang artinya dapat berkembang menjadi beberapa sel penyusun jaringan organ tubuh manusia serta hewan. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari blastula. Gastrulasi adalah fase awal dalam perkembangan embrio sebagai besar hewan di mana blastula berlapis tunggal direorganisasi menjadi struktur berlapis-lapis yang dikenal sebagai gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini, embrio telah membentuk dan menghasilkan tiap lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Fetus janin. Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira 280 hari dan tidak lebih dari 300 hari.
Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan. Triwulan 1 dimulai dari konsepsi sampai 12 minggu. Triwulan 2 dari 12 sampai 28 minggu dan triwulan 3 dari 28 sampai 40 minggu. Berikut adalah rangkuman fase embrionik. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.